Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada malam ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam yang masih Allah jaga untuk kita semua. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita akan lanjutkan pembahasan dari buku Rahasia Kehidupan Hati. Kita akan membahas tentang macam-macam hati. Allah Subhanahu wa taala membagi hati menjadi 3 bagian. Itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 52 sampai 54. Yang pertama adalah hati yang sehat dan selamat. Yang kedua, hati yang keras. Dan yang ketiga, hati yang sakit, yaitu hati yang terdapat penyakit di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun, agar Allah menjadikan apa yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati mereka itu sebagai fitnah, yaitu orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit. Ini jenis hati yang pertama, yaitu hati yang sakit. Wal qasiyati qulubuhum. Kemudian yang kedua, hati yang keras, mati. Wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id wa liya'lama alladhina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Dan agar orang-orang yang diberi ilmu mengetahui bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia adalah hak, hingga mereka mengimaninya dan hati mereka pun tunduk. Ini hati yang hidup, hati yang sehat, yang selamat. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah akan membimbing orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membagi hati menjadi 3 macam. Yang pertama hati yang sakit, yang kedua hati yang mati, dan yang ketiga hati yang hidup. Nah, ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Ighasatul Lahfan. Beliau menjelaskan bahwa hati manusia ada 3 jenis. Qalbun salim atau qalbun hayy, hati yang selamat dan sehat, yang hidup. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Dan yang ketiga, qalbun marid, hati yang sakit.
Hati kita masuk golongan yang mana, kita akan mengetahuinya. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, hati yang hidup, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan sebutan qalbun salim, hati yang selamat. Jadi disebut selamat karena sifat selamat dan sehat telah menyatu di dalam hati tersebut. Qalbun salim adalah hati yang bersih, selamat dari berbagai syahwat yang berseberangan dengan perintah dan larangan Allah, bersih dan selamat dari berbagai syubhat yang menyelisihi syariat Allah. Hati itu selamat karena dia tidak menghambakan diri kepada selain Allah dan tidak menjadikan hakim selain Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hati yang selamat adalah hati yang bersih dalam menyintai Allah dan dalam bertahkim, berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersih dalam rasa takut dan berharap kepada Allah dan bertawakal kepadanya, dalam bertaubat dan dalam merendahkan diri di hadapannya, dalam mengutamakan mencari ridhonya di atas segala apapun dan menjauhi kemukaannya dengan segala cara. Inilah hakikat dari ubudiyah, yaitu penghambaan diri yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang salim atau qalbun salim adalah hati yang selamat dari berbagai noda-noda syirik, dari berbagai perkara-perkara syirik, karena dia mengikhlaskan penghambaan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, baik dalam kehendak, cinta, tawakal, inabah, khasyah, roja, dan seluruh ibadah-ibadah lainnya. Jika ia menyintai, maka ia menyintai karena Allah. Jika dia membenci karena Allah. Jika ia memberi, dia memberi karena Allah. Dan jika dia menolak, dia juga menolak karena Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang hidup, hati yang selamat, ya, yang mendahulukan Allah dan Rasulnya dari segala apapun. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat pertama tentang orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, yaitu menjadikan sesuatu menjadi sesuatu yang lebih dulu daripada Allah dan Rasulnya, menjadi sesuatu yang prioritas utama daripada Allah dan Rasulnya. Yaitu janganlah kamu berkata sebelum Nabi berkata, janganlah kamu berbuat sebelum Nabi memerintahkannya, janganlah kamu mengerjakan ibadah kecuali sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Itulah dia hati orang-orang yang tunduk. Dikatakan di dalam ayat, hati yang mukhbit, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama salaf mengatakan tidak ada suatu perbuatan betapapun kecilnya itu kecuali akan dihadapkan kepadanya dua pertanyaan. Kenapa dan bagaimana? Maksudnya adalah, mengapa engkau melakukannya? Apa dasarnya? Apa tujuannya?
Apa dorongannya? Dan yang kedua, bagaimana kamu melakukannya? Jadi apapun yang kita lakukan, perbuatan apapun, sekecil apapun itu akan ditanyakan dua hal itu. Kenapa dan bagaimana? Ya. Sekecil-kecil ketaatan, serendah-rendah ibadah, itu akan ditanya kepadanya dua hal itu. Kenapa dan bagaimana? Pertanyaan pertama itu menanyakan tentang sebab perbuatan. Apa yang menjadi dorongannya, motivasinya? Apa yang mendorong kita untuk mengerjakannya? Faktor apa yang mendorongnya? Apakah sebab perbuatannya adalah tujuan duniawi untuk kepentingan dirinya, atau untuk mendapatkan pujian orang, atau karena takut celaan manusia, atau agar dicintai atau tidak dibenci? Ataukah motivasi dorongan perbuatannya itu adalah untuk melakukan hak ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari ridha dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka semua ibadah sekecil apapun, semua ketaatan sekecil apapun itu akan ditanyakan kepada kita dua hal tadi. Yang pertama adalah kenapa, mengapa kamu melakukannya. Namun pertanyaannya tidak berhenti di situ, akan ditanya juga pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana. Ya, bagaimana? Maksudnya bagaimana adalah bagaimana kamu mengerjakannya. Ya. Ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, bukan sekedar mengerjakannya. Ketika kita diperintahkan untuk sholat, ya, kita diperintahkan untuk sholat, kita tidak hanya ditanya apakah kamu sudah sholat, tidak, tapi lebih dari itu kita akan ditanya bagaimana kamu sholat. Ya, bagaimana kamu sholat? Karena pertanyaan sudah sholatkah kamu itu tidak perlu ditanyakan lagi, karena itu sudah merupakan tuntutan, konsekuensi dari keimanan. Maka Allah tidak akan tanya lagi kamu sudah sholat atau belum, tapi akan ditanya bagaimana kamu sholat. Kalau enggak sholat ya sudah selesailah. Apalagi yang perlu ditanyakan kepadanya orang dia enggak sholat. Orang yang sholat akan ditanya dua hal tadi, mengapa kamu sholat dan bagaimana kamu sholat. Pertanyaan kedua ini merupakan pertanyaan tentang mutaba'ah, mengikuti Rasul dalam hal ibadah tersebut. Dengan kata lain, apakah perbuatan itu termasuk yang disyariatkan melalui sunnah Rasulullah atau tidak disyariatkan? Jadi pertanyaan pertama itu berkaitan dengan keikhlasan, dan pertanyaan yang kedua berkaitan tentang mutaba'ah, ya, ketaatan kita, ittiba kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan akan ditanyakan dua hal tadi, dan kita harus siap menjawabnya. Ya, kita harus siap untuk menjawabnya. Hati yang hidup adalah hati yang menegakkan kedua hal itu. Hati yang dipenuhi dengan keikhlasan dan ittiba yang murni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatinya tidak merasa berat untuk mengikuti mutaba'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya bersih dari noda-noda syirik, riya, sum'ah, ujub dan sejenisnya. Itulah hati yang selamat, hati yang hidup, para jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah lawannya. Lawan dari hati yang hidup adalah hati yang mati, yaitu hati yang kosong dari kehidupan, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala,
apalagi beribadah kepada Allah, selalu menuruti keinginan nafsu, kesenangan duniawi, meskipun akibatnya ia akan dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian pelaku maksiat tahu bahwa dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibenci oleh manusia sebelum dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak peduli dengan apapun. Yang penting baginya adalah keinginan dan syahwatnya terpenuhi. Ia menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal cinta, takut, berharap, ridha, benci, pengagungan, ketundukan. Dia duakan itu ya dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jika ia menyinta, dia menyinta karena hawa nafsunya. Jika dia benci, dia juga membenci karena nafsunya. Jika dia memberi karena nafsunya. Ya, ia lebih menyintai dan mengutamakan hawa nafsunya daripada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan tentang orang-orang seperti ini, afara'aital ladzina tidakkah kamu lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka? Man ittakhadha ilahahu hawa. Orang-orang yang menjadikan ilahahu, ilahnya, sesembahannya, Tuhannya adalah hawahu, hawa nafsunya sendiri. Ya, ini adalah contoh orang-orang yang memiliki hati yang mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga hawa nafsunya menjadi pemimpinnya, syahwatnya menjadi komandannya, kebodohannya adalah supirnya, kelalaian adalah kendaraannya, ghaflah adalah kendaraannya, kejahilan adalah supirnya, syahwat adalah komandannya, dan hawa nafsu adalah pimpinannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka dari itu jangan heran kalau mereka tidak mengindahkan sama sekali aturan-aturan langit atau aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pada hakikatnya, orang-orang yang mati hatinya ini adalah orang-orang yang tidak ingin terikat ya dengan konsekuensi imannya. Karena pada hakikatnya dia mungkin tidak beriman. Seperti orang-orang munafik, berat untuk melakukan ketaatan karena pada dasarnya mereka tidak beriman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Munafik ada dua tentunya ya, munafik nifaq i'tiqadi dan munafik nifaq amali. Kedua jenis nifaq ini berbeda. Nifaq i'tiqadi hatinya mati. Nifaq amali hatinya berpenyakit. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka yang kedua ini adalah hati yang lumpuh, mati, tidak dapat lagi melihat kebenaran. Ya, tidak dapat lagi melihat kebaikan. Ya, al-haq dan al-batil baginya sama. Sawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Inilah kondisi hati orang-orang kafir dan munafik nifaq i'tiqadi, ya. Yang ketiga adalah hati yang sakit. Ya. Dia adalah hati yang hidup tetapi ada penyakitnya. Nah, ini adalah hati orang-orang yang para pendosa ataupun orang-orang fasik, orang-orang zalim dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menurunkan kadar imannya, yaitu perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Maka dia memiliki dua unsur yang saling tarik-menarik, ya, yang saling berebut pengaruh dan dominasi pada hatinya, yaitu antara ketaatan dan kemaksiatan, antara ketundukan dan kedurhakaan, penentangan. Ya, dua hal ini, dua warna ini ada di dalam hatinya dan saling tarik-menarik satu sama lainnya. Maka dari itu kadang dia melakukan ketaatan, datang angin baiknya, dan kadang-kadang dia melakukan keburukan,
Ya, kadang-kadang dia melakukan kebaikan, datang angin baiknya, dan kadang-kadang dia melakukan kejahatan dan keburukan, ini datang mungkin angin buruknya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, hatinya memiliki dua sisi yang berbeda. Nah, ini adalah kondisi hati orang-orang yang ya di dalam hatinya ada penyakit. Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah Subhanahu wa taala tambah penyakit itu di dalam hati mereka. Nah, inilah dia kondisi hati kebanyakan manusia. Ya, mungkin kondisi hati kita ada penyakitnya. Ya, kadang-kadang muncul ya keinginan untuk melakukan ketaatan, namun ada kalanya juga muncul dorongan untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Ya, dan kedua hal ini saling tarik menarik satu sama lainnya. Ya, maka begitulah manusia. Kadang-kadang sangat mudah dia jatuh dalam dosa dan susah untuk melakukan ketaatan. Berat untuk melakukan ketaatan. Tapi ada masanya dia sangat ringan melakukan kebaikan. Ya. Dan tidak berminat untuk melakukan kejahatan. Ya, inilah hati kebanyakan manusia. Ya. Kita katakan orang-orang yang beriman dari kalangan umat ini yang kadang-kadang juga jatuh dalam perbuatan dosa. Ya. Karena iman itu kata Nabi SAW yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Ya. Pada saat berkurang itulah saat hatinya mungkin lemah. Pada saat imannya bertambah itulah mungkin kondisi hatinya sedang kuat. Ya, sedang hidup, sedang sehat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Kemudian kita akan melangkah pada pembahasan bagaimana cara menjaga kehidupan hati. Bagaimana agar hati kita itu menjadi hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang hidup. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar hati kita tetap hidup. Yang pertama adalah kita harus memberikan makanan dan gizi bagi hati kita, yaitu al-ilmu. Ya, ilmu adalah makanan hati. Hati yang tidak terisi dengan ilmu itu seperti tubuh yang kurang gizi. Dia tidak berdaya, lemah untuk melakukan tugas-tugasnya. Demikian hati yang tidak diisi dengan ilmu. Yang kita maksud dengan ilmu di sini adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yaitu ilmu yang membuat kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu apapun itu. Kalau itu membawa kita kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk dalam kategori al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, yang merupakan gizi bagi hati. Maka seorang mukmin selalu dan senantiasa ya menghidupkan hatinya dengan ilmu, mengisi hatinya dengan ilmu. Tidak ada hari tanpa ilmu. Ya, karena sebagaimana jasmaninya, rohaninya juga perlu gizi, perlu makanan. Sebagaimana badan kita kalau enggak dikasih makan, dia akan lemah. Bahkan mungkin tidak mampu berdiri tegak. Demikian juga hati, kalau tidak diberi asupan gizinya, tidak diberi makanannya, maka hati itu akan lemah, tidak berdaya. Ya, yang kedua adalah kita harus menjaga kebugaran hati dengan bersungguh-sungguh mengerjakan ketaatan dan ibadah. Yaitu kita harus terus melatih hati kita. Hati itu perlu latihan. Seperti tubuh kita juga, seperti jasmani kita perlu latihan. Untuk membiasakan sesuatu, kita perlu melakukannya berulang-ulang. Ya, sehingga kita mudah untuk melakukan sesuatu itu. Tapi kalau baru pertama kali, maka ada kecanggungan di situ. Ya, seolah-olah kita tidak mampu melakukannya, padahal mungkin belum kita coba.
Mungkin percobaan pertama akan terasa berat, seperti itu. Dan akhirnya terbiasa hingga perkara yang berat pun menjadi ringan kalau sudah kita sering latih. Tangan kita akan terbiasa mengangkat beban yang berat kalau kita latih. Kaki kita bisa melangkah ya lebih jauh lagi kalau kita latih berjalan. Tapi kalau tidak dilatih, ya maka mungkin beban seringan apapun tidak mampu kita angkat. Ya. Jarak sedekat apapun tidak mampu kita jalani, kita tempuh. Kenapa? Karena kita tidak melatihnya. Maka ada pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Itu juga berlaku pada hati. Pepatah itu Allah bisa karena biasa juga berlaku pada hati. Kalau hati kita latih untuk ikhlas, maka untuk meraih ikhlas itu adalah perkara yang mudah. Ada orang yang sulit untuk ikhlas, ada. Mungkin kurang latihan hatinya. Ada orang yang susah untuk sabar, ada. Mungkin hatinya belum dilatih untuk sabar. Ya, di sana ada orang-orang yang mudah sabar dan dia adalah orang yang sabar. Ya, dia melatih hatinya untuk bersabar. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tasabbara sabbarahullah." Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan beri kesabaran kepadanya. Ya. Maka kebugaran hati ini yaitu dengan melatihnya. Sehingga dia ya mudah untuk kita bawa kemanapun kita inginkan. Kita bawa sabar mudah, kita bawa ikhlas mudah, kita bawa tawakal juga mudah. Tidak berat karena sudah dilatih sebelumnya. Yang ketiga adalah kita harus berusaha keras menyembuhkan hati dari berbagai macam penyakit yang bisa melemahkannya. Ya, seperti kejahilan, kemaksiatan, ittiba'ul hawa, selalu mengikuti hawa nafsu. Ya. Atau penyakit-penyakit hati lainnya seperti ya, kita katakan hasad, kesombongan, ya, cinta dunia dan lain-lain sebagainya. Itu beberapa penyakit-penyakit hati yang dapat membuat hati itu lumpuh. Ya, setiap orang ada potensi penyakit dalam hatinya. Seperti kita, ada potensi untuk demam, flu, iya ada. Apabila kondisi kita lemah, maka penyakit itu akan mudah menyerang dan mungkin bisa akan membunuh kita. Maka hati itu akan menjadi mati karena terserang penyakitnya. Ya, apabila penyakit ini dibiarkan, maka dia akan menggerogoti hati kita. Maka kita harus berusaha keras untuk menyembuhkan hati dari berbagai macam penyakit. Ya, ada satu kaidah yang menyebutkan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka kita menyelamatkan hati itu lebih baik, lebih mudah, lebih ringan daripada menyembuhkan hati yang terlanjur sakit. Maka menjaga hati itu penting dan didahulukan. Jangan sampai kita membahayakan hati kita. Ya, sehingga hati itu ya kita katakan mati secara perlahan karena penyakitnya. Seperti kita. Kalau kita biarkan penyakit itu menggerogoti diri kita, lama-lama penyakit itu akan membunuh kita. Maka banyak orang yang mati karena penyakitnya. Mungkin karena dia biarkan penyakit itu menggerogoti dirinya. Dia sadar, dia tahu dirinya sakit tapi dia biarkan. Seperti itu sebagian orang yang tahu hatinya berpenyakit tapi dia biarkan. Sehingga lambat laun hati itu pun menjadi mati. Ya, maka berusahalah untuk menyembuhkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakitnya. Yang keempat adalah kita harus mewaspadai faktor luar yang bisa mengancam kehidupan hati. Bisa jadi itu dari manusia ataupun dari kalangan jin, setan. Ya, seperti lingkungan-lingkungan yang buruk yang tidak mendukung kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, itu bisa mengancam kehidupan hati kita. Demikian juga godaan dunia, itu juga bisa melumpuhkan hati. Berapa banyak orang yang lumpuh hatinya karena godaan dunia, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya.
maka waspadai faktor luar yang bisa mengancam kehidupan hati. Dan yang lebih berbahaya adalah musuh hati, yaitu setan, iblis. Iblis adalah musuh hati manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang bisikkan was-was ke dalam hati manusia dari kalangan jin dan manusia. Ya, jadi salah satu yang berusaha untuk melumpuhkan hati kita adalah jin, yaitu setan, iblis dan bala tentaranya. Ya, maka dari itu para jemaah yang dimuliakan Allah, kita harus biasa untuk melawannya. Ya, ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dorongan untuk buat maksiat itu besar, tapi kita lawan. Kita tahu ini bisikan setan. Kadang-kadang kita tahu ya, kita didorong setan untuk melakukan keburukan. Terasa itu di dalam hati. Ini bisikan setan ini. Nah, sebagian orang ada yang selalu mengikuti bisikan setan ini. Ya, sehingga dia melakukan apa saja yang dibisikkan oleh setan kepadanya. Ini adalah tipe hati pecundang yang selalu kalah melawan musuhnya. Tidak berdaya sama sekali. Ya, bahkan ada kesan menyerah sebelum bertanding. Ya. Nah, ini adalah hati pecundang. Nah, di sana ada hati pemenang yang berusaha terus untuk melawan dorongan-dorongan, bisikan-bisikan dari setan. Ya, tidak mudah bagi setan untuk melumpuhkan hatinya. Dia terus melawan dan tidak menyerah dengan bisikan setan itu. Dia melakukan kebalikannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini adalah tipe hati pemenang. Ya, bukan pecundang. Hati yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Dia tidak terpengaruh dengan lingkungan, tapi dia yang mempengaruhi lingkungan. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana dikatakan ya bahwa negeri itu tidak membuat suci orang-orang yang menginjaknya. Ya, tapi orang yang menginjaknya yang membuat suci tanah tersebut. Ya, sebagaimana kita lihat orang-orang ke tanah haram, tanah suci ya namanya. Apa lantas jadi suci, Pak? Tidak. Ya, tanah tidak membuat manusia itu jadi suci. Tempat tidak membuat manusia itu jadi suci. Tapi manusia lah yang membuat tempat itu jadi suci. Nah, kita lihatlah orang-orang yang ke tanah suci macam-macam. Sampai di sana enggak suci juga dia. Bahkan hari-hari buat dosa. Ya, hari-hari buat dosa. Nah, sebaliknya di sana ada orang-orang yang membuat tempat itu jadi suci walaupun itu bukan tanah suci. Ya, tempat itu bukan tanah suci seperti Mekah dan Madinah, tapi orang yang menempatinya membuat tanah itu, tempat itu menjadi suci. Para jemaah, ya. Nah, maka hati yang pemenang tadi, ya, tipe hati pemenang tadi adalah hati yang selalu bisa mengalahkan musuhnya. Hingga setan tidak berdaya. Perlu usaha yang keras dari setan untuk melumpuhkan hati orang ini. Maka 4 perkara tadi harus kita pastikan ada pada hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang hidup, para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau tidak, maka hati itu akan mati. Kita akan bahas satu persatu. Pertama tadi kita sebutkan yaitu menghidupkan hati. Salah satu caranya lah dengan mengisinya dengan ilmu yang bermanfaat. Menghidupkan hati dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Sebagian orang mungkin mencibir dan meremehkan dan mengatakan, untuk apa ilmu terus, menuntut ilmu. Kapan beraksinya katanya? Kapan berbuatnya? Ya, kita katakan apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa buat kalau kita nggak punya ilmu. Banyak orang yang salah di dalam menerapkan syariat karena tidak berilmu. Tapi mereka mengatasnamakan itu syariat, padahal syariat berlepas diri darinya. Maka menghidupkan hati itu salah satunya adalah yang pertama, yang paling ya kita katakan
terdepan adalah dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ini perkara penting yang akan menghidupkan hati seorang hamba, yaitu dia mempelajari, mendalami agamanya. Maka Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baik baginya, maka Allah akan membuka baginya jalan untuk menuntut ilmu, mendalami agama, tafaqquh fiddin. Ya, salah satu ciri orang yang beriman adalah dia semangat di dalam tafaqquh fiddin. Tafaqquh di sini artinya dia berusaha benar-benar memahami agamanya, untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang Allah kehendaki dari diri saya, apa yang tidak Allah kehendaki dari saya, apa yang harus saya jauhi, apa yang harus saya dekati, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya tinggalkan. Itulah inti dari tafaqquh fiddin, mendalami agama. Maka ciri orang yang beriman, hatinya hidup dan selamat adalah dia semangat untuk talabul ilmi, untuk mendalami agama, untuk mencari tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, apa yang harus dia yakini, apa yang harus dia ingkari, apa yang harus dia terima, apa yang harus dia tolak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang menjadi perkara halal dan apa yang menjadi perkara haram, apa yang menjadi perkara sunnah dan apa yang menjadi perkara bid'ah, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, sebagian orang ketika disodori ilmu, mereka mengeluh dengan mengatakan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, apanya yang boleh katanya, kan seperti itu. Ini dilarang, itu dilarang, apanya yang dibolehkan. Begitu responnya ketika diberikan kepadanya ilmu, seolah-olah hatinya berontak, saya nggak mau diikat dengan ini. Ya, bagaimana hati itu, ya kita katakan bisa sehat jika ternyata ya hati itu menolak, ya menolak ilmu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bissawab. Maka ciri orang yang beriman adalah dia semangat, dia punya ghirah, dia punya kita katakan motivasi di dalam mendalami agamanya, sungguh-sungguh, nggak main-main. Karena ini yang kita kejar juga bukan perkara main-main. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Adapun ciri orang munafik sebaliknya, yaitu dia malas menuntut ilmu, ogah-ogahan, nggak serius, ya, asal-asalan, dan tujuannya memang bukan untuk memahami agama, untuk mencari celah mana yang bisa dia gunakan sebagai kita katakan pemulus hawa nafsunya, untuk mencari dalih bukan dalil. Para jemaah yang dimuliakan Allah, untuk membenarkan apa yang dilakukannya, apa yang dituntut oleh hawa nafsunya. Ya, ini hakikatnya bukan menuntut ilmu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, adapun orang-orang munafik berat untuk menuntut ilmu itu. Ini ciri orang munafik. Maka Nabi mengatakan, sinfani la yajtami'ani fi munafik. Dua perkara yang tidak akan bertemu pada diri orang munafik. Husnus samtin wa tafaqquh fiddin. Berakhlak mulia, ini berat bagi seorang munafik. Dan yang kedua adalah mendalami agama. Itu sangat berat bagi orang-orang munafik. Maka ciri orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan adalah dia malas untuk mendalami agamanya. Ya sekedarnya aja lah, nggak begitu penting. Bagi dia dunia lebih penting. Ada sebagian orang untuk urusan dunia luar biasa detilnya, luar biasa detilnya, rincinya, nggak boleh ada yang meleset. Ya, luar biasa. Segala sesuatu diperiksa. Tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat teliti. Itu urusan dunia. Begitu urusan akhiratnya, dia menjadi orang yang gampangan. Sama sekali tidak teliti, sama sekali tidak detil, hilang kedetilannya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah ini menunjukkan memang dia nggak serius untuk mengetahui agamanya. Padahal ya kita katakan perkara yang lebih penting untuk kita seriusi
untuk kita perhatikan detailnya adalah agama, bukan urusan dunia. Urusan dunia apalah, nggak detail, nggak akurat sekalipun ya nggak jadi masalah, itu akan ditinggalkan juga. Tapi urusan agama, urusan akhirat itu adalah urusan yang akan terus berlanjut setelah kita mati meninggalkan dunia. Dunia akan hancur. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka orang-orang munafik ini dia malas untuk menuntut ilmu. Itu cirinya. Ya, berat baginya untuk mendalami agama, memahami agama dengan benar. Itu bukan pilihannya. Itu bukan perkara nomor satu baginya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka jadikanlah ya thalabul ilmi itu sebagai passion, yaitu sebagai apa ya kita katakan ya, pola hidup kita. Ya, itulah dia mukmin, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi perkara penting yang akan menghidupkan hati seorang hamba adalah mendalami ilmu syar'i, yaitu bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya untuk mengamalkannya. Itu artinya orang itu serius untuk beramal. Itu apa? Dia serius untuk belajar. Orang yang nggak serius belajar sebenarnya dia nggak serius beramal. Ya, orang yang tidak serius belajar maka sebenarnya dia tidak serius beramal. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, beliau menjelaskan tentang hakikat ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah mendalami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, memahami makna-maknanya, mengikat diri dengan athar-athar yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in berkaitan tentang makna Al-Quran dan hadis, dan yang berkaitan dengan pembahasan halal dan haram, zuhud, raqaiq, kelembutan hati, ma'rifat dan lain sebagainya, dan berusaha untuk membedakan antara yang sahih dengan yang lemah. Ini yang pertama, ya. Kemudian dia berusaha untuk mengetahui maknanya, lalu memahaminya dengan benar. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, dia berusaha untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan yang kedua adalah dia berusaha untuk memahami maknanya, kandungannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Dan hal itu sudah cukup bagi orang yang berakal dan bagi orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Ini penuturan dari Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berjalan di atas ilmu, yaitu ahli ilmu. Di antaranya adalah hadis Abu Darda. Nabi SAW mengatakan, dalam hadis ini Nabi menjelaskan keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Nabi bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Itu yang pertama. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju jalan-jalan surga, pintu-pintu surga. Itu yang pertama. Yang kedua, wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, ya, untuk menaungi para penuntut ilmu, ridhan li talibil ilmi, karena keridhaan mereka kepada para penuntut ilmu. Malaikat membentangkan sayapnya untuk menaungi mereka di bawah perlindungan malaikat. Malaikat menaungi mereka dengan sayapnya karena ridho terhadap apa yang dilakukan para penuntut ilmu ini. Itu yang kedua, mereka mendapatkan penjagaan dari malaikat.
Yang ketiga, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Ini yang ketiga. Sesungguhnya seorang yang alim, yang berilmu, ya, maka apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sampai ikan yang berada di dalam air akan mintakan ampunan untuknya. La yastaghfiru lahu, yaitu memohon ampunan untuk, ya, orang alim ini, orang yang berilmu ini, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya, sampai ikan yang ada di dalam air. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu atas orang yang beribadah, ahli ilmu dan ahli ibadah, perbedaannya adalah keutamaannya seperti keutamaan malam bulan pada malam purnama atas segala bintang-bintang. Kita bisa lihat malam hari ketika bulan purnama ini muncul, maka cahaya bintang-bintang pun hilang. Begitulah dia keutamaan seorang alim atas seorang abid, seorang ahli ilmu atas ahli ibadah. Karena ilmu itu adalah sebaik-baik ibadah. Kalau kita kata ahli ilmu, dia juga ahli ibadah. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah yang teragung. Adapun ahli ibadah, belum tentu dia beribadah dengan menuntut ilmu. Mungkin dia beribadah dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka sebutan ahli ibadah itu biasanya ditujukan kepada orang yang mengerjakan ibadah-ibadah tertentu, seperti rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin zikir. Maka dia disebut ahli ibadah. Ya, maka keutamaan orang yang berilmu ini daripada orang yang rajin ibadah tadi adalah seperti keutamaan bulan purnama pada malam purnama daripada segala bintang-bintang yang ada. Ini yang keempat. Yang kelima, ini keutamaan terakhir, wa innal ulama warathatul anbiya. Bahwa para ulama ini, ahli ilmu ini adalah pewaris para nabi. Ya, karena nabi itu la yuwarrisu dinaran wala dirhama, walakin warrathul ilma. Karena para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang telah mengambil warisan itu, maka dia telah mengambil bagian yang cukup untuk dirinya. Ya, bagian yang cukup banyak bagi dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Para jemaah yang dimuliakan Allah, demikian ya. Salah satu cara kita menghidupkan hati adalah dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Apa saja ilmu yang bermanfaat itu nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah ilmu tentang ma'rifatullah. Ilmu tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu yang bisa membawa kita untuk mengenal lebih dekat lagi kepada pencipta kita. Nanti akan kita bahas itu pada pertemuan berikutnya insyaallah.